Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani, terutama nikmat Islam dan iman. Selanjutnya, tak lupa pula kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu dan nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan memperkenalkan diri saya. Nama Mardiatul Latifah, NPM 2131060043, Prodi Psikologi Islam 1F, dosen pengampu oleh Bapak Agus Devrianto MAG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu UTS Filsafat. Awal mula kemunculan filsafat muncul di Yunani semenjak atau lebih kurangnya pada zaman ke-7. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan kondisi dunia dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri bagi agama lagi bagi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya, kristalisasi aliran filsafat mulai dari Yunani, Islam, India, dan Cina. Yang pertama, aliran filsafat India. Aliran filsafat India itu bersifat kerohanian atau spiritual. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya mencari keselamatan akhirat. Dari menyembahkan filsafat India masih bertujuan atau bertahan sampai sekarang karena keteguhan jiwa rohaninya. Selanjutnya, aliran filsafat Islam. Filsafat dalam Islam bermakna sama dengan hikmah, sebuah sikap intelektual yang memadukan oleh olah pikir, institusi, dan imajinasi dalam payung Al-Quran dan hadis. Hikmah kearifan tak hanya dalam atas konseptual. Lebih dari itu, hikmah memiliki tujuan teoritis, yaitu kebenaran itu sendiri dari perilaku yang sinergis dengan kebenaran yang diperoleh, atau perpaduan teoritis dan praktis. Filsafat Islam berakar dari Quran, Hakim, dan bersumber Indo-filsafat umat manusia serta Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan filsafat Islam bukan karena dibuat oleh orang Islam atau dibuat di negara Islam, melainkan karena inspirasinya, prinsip-prinsipnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan diambil dari sumber Al-Quran. Filsafat Islam sebagai ilmu yang berkembang lebih dikenal meluas dari Yunani, bukan penulis Muslim beranggapan semua sama bahwa filsafat Islam berasal dari Yunani. Dan yang ketiga, aliran filsafat Cina. Di masa dinasti Zhou ini, khususnya periode abad ke-6 hingga abad ke-3, sampai dengan mulai berkembang filsafat Cina yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Dan yang keempat adalah filsafat
abad ke-6 sampai dengan 6. Sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima dengan suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Baiklah, selanjutnya, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman saat ini? Jawabannya adalah mampu, terutama bagi kegunaan filsafat di ruang lingkup mahasiswa, yaitu untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Seorang yang mendalami filsafat dengan baik dan benar tentu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Sebutnya intro awal jawaban akhir. Bagaimana tidak diragukan lagi adanya periode dalam kehidupan seseorang, setidaknya sejauh menyangkut orang awam. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki sesuatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan batas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat dikatakan menjadi kebijaksanaan karena metode dasar mempelajari filsafat dengan bertanya. Para filsuf mempelajari suatu dengan bertanya. Contohnya pertanyaan, dari manakah alam semesta berasal? Filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tidak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Kendali tidak memberi petunjuk praktis tentang bagaimana bangunan yang arsitek dan elok bersifat sanggup membantu manusia dengan memberikan pemahaman tentang apa itu arsitek dan elok kearsitekturan, sehingga nilai kehidupan diperoleh lewat pemahaman. Itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu pengetahuan dan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, dan mendidik, dan sebagainya. Filsafat bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari berlaku cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyelesaikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam penemuan kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Baiklah, sekian presentasi jawaban UTS Filsafat dari saya. Masih banyak kekurangan dan saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, dan kepada Allah saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri presentasi UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.